ada permasalahan, kalau ada persoalan, ada kekhawatiran yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, serahkanlah itu kepada Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan pada saat ini ada kesempatan bagi kita untuk bisa menikmati firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Namun sebelum kita membaca Alkitab, kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami memiliki kesempatan untuk bisa menikmati firman-Mu. Dan untuk itu kami memohon hikmat daripadamu agar kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh kami fahami dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang akan menjadi bagian perenungan kita yang ditulis oleh Petrus sekitar tahun 60 sampai dengan 63 sesudah Masehi. Dan di dalam pembacaan kita di sini kita akan menemukan bagaimana Allah menasihati penatua, para pemuda dan jemaat untuk bisa melayani dan memberikan perlengkapan, memperlengkapi setiap bagian yang ada, meneguhkan serta menguatkan iman mereka untuk bisa terlibat bersama-sama di dalam pelayanan. Kebenaran firman Tuhan yang disebutkan pada bagian ini berbicara tentang, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nasihat pertama yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada para penatua yang dia sebutkan adalah, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jadi ada tugas atau ada sekelompok orang yang menjadi bagian pelayanan yang ditugaskan kepada setiap pribadi gembala yang ada ini. Dinasihatkan supaya gembalakan kawanan domba tersebut. Jemaat yang ada bukan dengan paksa, bukan dengan berpikiran untuk mencari keuntungan, bukan seolah-olah memerintah mereka, tetapi lakukanlah itu dengan sukarela. Itulah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh firman Tuhan yang menunjuk apa seharusnya yang harus dibuat oleh seorang gembala. Memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat yang ada, menggembalakan jemaat yang ada dengan memberikan makanan kepada mereka, menyatakan pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan, mengkhotbahkan, memberikan pengajaran Alkitab, penelaan Alkitab, supaya jemaat boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Lakukan hal tersebut bukan untuk mencari keuntungan. Lakukan hal tersebut bukan karena dasar saudara atau para gembala itu mendapatkan materi, mendapatkan uang. Tetapi lakukan itu bukan untuk mencari keuntungan. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Kemudian bagian yang kedua yang dia sebutkan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bagian yang kedua kita temukan bagaimana nasihat kepada para gembala, para penatua. Lakukan hal tersebut. Jadilah teladan, bukan untuk memerintah, tetapi menjadi teladan, sukarela di dalam menjalankan tugas tersebut, menggembalakan jemaat yang ada. Karena pada akhirnya firman Tuhan berkata, pada saat Gembala Agung datang, pada saat Allah datang,
Kristus datang untuk menjemput orang-orang percaya, membawa ke surga. Disebutkan kamu mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi ada janji yang Tuhan nyatakan bagi setiap gembala, bagi setiap penatua yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan perintah Alkitab, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak dengan paksa, tidak mencari keuntungan, tidak seolah-olah memerintah mereka, tetapi dengan sukarela, maka tersedia mahkota kemuliaan pada saat Tuhan datang menjemput setiap orang percaya untuk dibawa ke tempat yang kekal, itu di surga. Kemudian bagian selanjutnya ada nasihat yang disampaikan kepada orang-orang muda. Ayat yang kelima, demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bagian yang kedua di sini disebutkan bagaimana nasihat untuk anak-anak muda. Tunduklah kepada orang tua, tunduklah kepada orang-orang yang lebih tua, dan rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi beberapa nasihat yang disampaikan, tunduklah kepada orang-orang yang lebih tua. Ayat yang ke-6 kemudian dikatakan, rendahkan dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Hai anak-anak muda, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat pribadinya, dia dihadapkan kepada tugas dan tanggung jawab untuk bisa mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan di dunia ini. Sebagai anak muda, gunakan kesempatan ini untuk bisa menunjukkan kebenaran firman Tuhan, untuk bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada banyak orang, supaya setiap orang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Dan itulah sebabnya dikatakan, kalau ada permasalahan, kalau ada persoalan, ada kekhawatiran yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, serahkanlah itu kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, dan Ia akan memelihara kamu. Ada janji yang Tuhan nyatakan, akan ada pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi setiap orang yang percaya, bagi anak-anak muda dalam seluruh pergumulan kehidupan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan janji Dia akan memelihara kamu. Ingat dan sadar bahwa Alkitab berkata, lawan musuh iblis senantiasa berupaya untuk menerkam, berupaya untuk menggagalkan kita. Itulah sebabnya berharaplah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, percayalah sungguh kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita memiliki kekuatan, kemampuan untuk bisa mengalahkan kekuatan iblis. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tidak ada orang yang percaya di seluruh dunia ini yang tidak mengalami pergumulan, tidak mengalami permasalahan. Tetapi firman Tuhan berkata, lawanlah si iblis itu dengan iman yang teguh, dengan kekuatan, keyakinan akan tuntunan Tuhan, kita dapat menghadapi semua tipu daya iblis. Kemudian ayat yang ke-10 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.
bagian yang terakhir ditujukan kepada semua orang percaya. Allah adalah sumber kasih karunia. Dia yang telah memanggil kita di dalam Kristus, memanggil di dalam kemuliaan, supaya kita dapat diperlengkapi, dapat diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan untuk bisa menghadapi segala pergumulan yang ada, untuk bisa menjalankan tugas pelayanan yang ada. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memampukan kita, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa menghadapi setiap pergumulan, setiap penderitaan. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan yang akan diagungkan, yang dimuliakan. Jadi pada bagian terakhir ini kita menemukan bagaimana nasihat demi nasihat yang Allah sampaikan kepada penatua, kepada orang-orang muda, kepada seluruh jemaat untuk senantiasa bersandar, berharap kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan, kemampuan untuk bisa hidup berkemenangan, menjadi kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kami semakin diteguhkan, dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.